membawa hari Sabat untuk berbakti kepada Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu bersama, sebuah respon kami atas segala anugerah Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kami, baik secara pribadi, baik kepada keluarga kami, baik apapun yang ada di sekitar kami. Sungguh Tuhan, sebuah kesempatan yang indah, jikalau itu pun tetap Tuhan berikan kesempatan dan kerinduan. Dan sebuah bukti juga bahwa Tuhan peduli bagi hidup kami. Sebuah bukti kasih Tuhan bahwa Tuhan menggerakkan kami. Alangkah buruknya hidup kami jikalau hati kami tidak ada sebuah kesadaran untuk boleh terus bertumbuh dalam Tuhan, untuk boleh memberikan hati kami kepada Tuhan. Sungguh tragis hidup kami. Tetapi pagi ini Bapak Ibu jemaat boleh datang dengan sebuah kesadaran itu, bahwa masih peduli Tuhan bagi kami. Tuhan masih mengambil tangan kami, mengangkat kami. Dan kiranya Tuhan yang penuh kasih itu tidak pernah bosan-bosannya terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk membahas satu tema yang sangat penting bagi kami di gereja Tuhan di tempat ini, sebuah pergumulan bahwa kami harus hidup di dalam kepedulian, di dalam diri kami sendiri, peduli di dalam keluarga kami, peduli di dalam gereja Tuhan, dan peduli di dalam segala hal yang Tuhan percayakan. Secara khusus Tuhan kami akan belajar tentang kasih yang sabar. Dan ini sebuah hal yang tidak gampang, tetapi kami percaya adalah Allah Roh Kudus yang akan menuntun kami, membuka hati kami semua. Karena kami anak-anak Tuhan harus terus belajar, walaupun kenyataan yang begitu sulit. Tetapi firman Tuhan itu yang akan menguatkan kami. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami terus diperbaharui di dalam Tuhan dengan iman yang benar. Berkati hamba-Mu, hamba yang sangat terbatas, hamba yang tidak apa-apa, yang penuh dengan kelemahan dosa. Tapi Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, sehingga penyampaian firman Tuhan ini hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali beribadah bersama, berbakti kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, kita akan membahas satu topik yang sangat praktis tapi tidak gampang. Nah, sebelum kita membahas itu, saya sedikit menyampaikan akan tema besar kita di tahun 2024 ini. Kita sudah setuju dan sepakat dengan pergumulan, dengan doa yang begitu cukup panjang, bahwa tahun ini kita fokus akan belajar bersama tentang gereja yang peduli. Tahun lalu 2023 kita mendasari sebuah fondasi yang kuat, yaitu gereja yang beriman. Dan tahun ini kita akan coba mengaplikasikan, mengangkat sebuah kenyataan iman itu dengan gereja yang peduli. Kepedulian ini akan dibagi beberapa poin nantinya melalui tema-tema khotbah kita. Peduli harus di dalam diri kita sendiri. Kepedulian itu harus tahu bahwa diri kita butuh sebuah iman yang benar. Kita harus butuh bahwa hidup kita ini harus terus di dalam Tuhan. Kita harus peduli dulu diri kita. Yang kedua, nanti kita akan melihat ketika kita sudah tahu bahwa diri kita ini peduli, tahu bahwa kebutuhan kita ini secara rohani penting, maka kita bisa peduli dengan orang lain. Dan termasuk orang-orang sekitar kita dalam keluarga, bahkan di dalam gereja dan dimanapun kita berada. Nah, dengan target tahun ini, gereja yang peduli, kita sudah tahu bahwa tujuan kita, fungsi hidup kita, maka kita harus bersama-sama. Kita mencoba bahwa kita harus peduli antara yang satu dengan yang lain. Tahun depan kita akan coba, dan kita melihat lebih lagi, kita mencoba menata kita bersama untuk lebih lagi di dalam Tuhan, melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan minggu ini kita akan membahas, hari ini kita membahas kasih yang sabar. Karena tahun ini nanti kita akan melihat karakter kasih itu. Ya, nanti di pasal 13 itu di Korintus kita akan bahas satu-satu. Nah, minggu ini adalah kasih yang sabar.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4a. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4a. Kalau kita sudah mendapatkan semuanya, mari kita bacakan bersama-sama ayat ini. Karena ini sebuah ayat yang sangat penting untuk kita boleh pahami dan teliti bersama. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4a. Mari kita bacakan bersama-sama dengan hati yang tertuju, dengan fokus dan dengan konsentrasi yang baik. Dengan hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Sampai di situ ibu-ibu ya. Kasih itu sabar. Minggu ini membahas tentang kasih yang sabar. Karakter kasih adalah sabar di poin yang pertama ini. Ini penting dan ini paling awal dikatakan bahwa karakter kasih itu adalah sabar. Ini sangat penting sekali. Kita melihat juga di dalam buah roh itu, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, di situ bahwa kesabaran itu juga salah satu dari buah roh Allah itu bagi kita. Ini double, ini dua, kasih dan ada kesabaran. Ini penting sekali bagi kita, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mencatat dengan awal, memberikan sebuah kepastian bahwa karakter kasih itu adalah harus ada kesabaran. Harus sabar dulu. Nanti karakter yang lain seperti murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri akan bisa kita lakukan ketika ada satu dasar. Harus ada kesabaran itu dulu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa kasih adalah bukan sebatas kata-kata. Kasih bukan sebatas kerinduan, tetapi kasih adalah sebuah pengorbanan. Kasih adalah sebuah kenyataan yang harus nyata, boleh dirasakan orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita pun harus mengakui hal ini. Bahwa sekalipun kita hamba Tuhan, sekalipun kita majelis, sekalipun kita pengurus, bahkan kita sebagai jemaat yang rajin beribadah, yang rajin di dalam persekutuan, yang rajin di dalam bersaat teduh, yang rajin di dalam baca Alkitab, tentu kita semua sangat rentan, sangat gampang kehilangan kasih itu. Kenapa? Karena kehilangan kasih itu bisa terjadi dan biasanya terjadi karena tidak ada kesabaran di dalam hidup kita. Masalah kesabaran merupakan pergumulan terberat Bapak Ibu. Masalah kesabaran ini merupakan sebuah yang tersulit bagi kita. Karena semua manusia emosional tentang kemarahan itu pasti kita ada di dalam diri kita. Potensi itu ada. Kemarahan itu ada. Ketidaksabaran itu ada di dalam diri kita semua. Kemarahan dan ketidaksabaran itu tidak bisa diukur dengan ekspresi kita. Setiap orang dia bisa mengelola emosinya, mungkin secara terus terang langsung dengan suara lantang kalau marah. Bisa saja terlihat itu marah. Tetapi ada juga orang kalau ada lagi kemarahan, dia bisa diam tanpa ekspresi terlihat sama sekali. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa seseorang itu tidak pernah marah, tidak ada sebuah emosi di dalam dirinya. Pasti kita ada emosi Bapak Ibu. Tetapi dengan kesempatan yang indah ini, mari kita belajar bersama
bahwa dengan potensi itu ada bagi kita, maka kita coba belajar bagaimana kita melihat kasih yang sabar itu. Supaya kita tidak terjebak di dalam kehidupan yang tidak baik itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai sekarang ini mungkin kita bergumul. Mengapa aku masih hidup di dalam ketidaksabaran? Mungkin saat ini masih kita berpikir, kenapa aku masih ada di dalam keadaan seperti ini ya Tuhan? Kenapa aku masih gampang emosi? Kenapa aku masih gampang marah? Dan lain sebagainya. Mungkin saat ini kita sedang bergumul. Dan saat ini pun juga kita mau belajar bersama tentang kasih yang sabar itu. Sekali lagi bahwa kesabaran memang tidak gampang untuk kita lakukan. Tetapi mari dengan kekuatan Tuhan. Dengan firman Tuhan ini kita belajar mencoba membuka diri bahwa kita harus hidup di dalam kasih yang sabar itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kok macet-macet ini ya pointer kita. Bisa dilanjut, minta tolong. Pengertian dari sabar ini Bapak Ibu kalau kita melihat adalah di dalam KBBI sudah dicatat di situ dikatakan bahwa tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Selalu tabah, ada ketenangan, tidak tergesa-gesa, tidak berburu nafsu. Ini pengertian dari KBBI. Dan ini sangat jelas bahwa seorang yang sabar itu seperti itu. Tahan menghadapi cobaan, tetap tabah, tetap tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, tetapi tetap mengelola hidupnya dengan ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga kita melihat di dalam teks yang kita baca tadi ini sangat penting. Di dalam ayat 4a, di situ dikatakan bahwa kasih itu sabar. Di dalam bahasa Yunani makrotumeo, dibagi dua kata ini, makros dan tumos. Itu artinya adalah butuh waktu yang cukup panjang sebelum marah. Ini memberikan sebuah pengertian bahwa kalau kasih itu sabar, sebelum kita marah harus ada waktu, butuh waktu yang cukup panjang. Sehingga dengan hal ini maka kesabaran itu bisa tercipta. Tidak langsung meluap emosi itu, tetapi butuh waktu yang cukup panjang sebelum marah. Inilah arti dari kata sabar di dalam ayat 4a ini. Jadi kita coba ambil makna dari bagian ini bahwa kita harus mencoba berusaha berjuang di dalam diri kita. Ketika kita ingin marah, kita harus memberikan ruang bagi diri kita untuk tidak langsung marah. Kita harus mikir dulu. Dan bagian ini di ayat 4a ini adalah sabar terhadap sesama. Ini berkaitan dengan relasi, dengan hubungan antara sesama. Kalau kita lihat di dalam Korintus pasal 12 dan pasal 14 ini, di dalam jemaat Korintus penuh dengan ketidakbaikan di dalam relasi mereka. Kalau kita lihat di dalam pasal 12 itu tentang rupa-rupa karunia. Tetapi satu roh. Di dalam pasal 14 ada juga karunia roh. Artinya apa? Bahwa di dalam kalangan, di dalam jemaat Korintus pada waktu itu mereka sedang di dalam masalah yang begitu berat mereka itu. Mereka sedang mengandalkan apa yang mereka miliki. Mereka mengandalkan sedang menonjolkan karunia yang mereka miliki. Sehingga ketika mereka sudah miliki itu, mereka merasa sudah bisa, mereka merasa sudah tahu, mereka sudah merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Sehingga tidak ada sebuah kesabaran lagi. Kalau ada orang yang mungkin tidak terlalu sepaham dengan mereka, mungkin tidak terlalu sepintar dengan mereka, mereka tidak sabar. Mereka merasa aduh ini kayak gimana, jadi tidak ada kesabaran dalam diri mereka. Dan mereka tidak kuat ketika mereka melihat ada seseorang yang mungkin lamban dan segala macam. Mereka merasa bahwa ini waduh masalah berat, harus cepat. Jadi mereka menyamakan konsepsi mereka dengan talenta karunia yang mereka miliki, membuat mereka merasa bahwa wah ini kayaknya
nggak aman kalau tidak seimbang dengan kita. Nah, ini sebuah resiko dan ini sebuah kenyataan yang terjadi di dalam Korintus pada waktu itu. Jadi mereka tidak sabar dengan hal-hal itu. Karena itu dilatar belakangi. Karena mereka merasa mampu dan segala macam. Nah, Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kesabaran itu bisa muncul. Nah, itu tadi ketika kita punya satu pimpinan di dalam hidup kita. Yaitu pimpinan Allah itu sendiri. Roh itu sendiri bagi kita. Dan kita akan juga melihat seperti itu. Dan kita melihat di dalam ayat 7 Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, dicatat juga ada kata sabar di situ. Ya. Di ayat 4a ini berkaitan dengan kesabaran terhadap sesama. Dan yang ayat ke-7 ini adalah tentang kesabaran di dalam keadaan situasi yang ada bagi kita. Yang satu tentang relasi terhadap sesama, yang kedua ini adalah kesabaran terhadap keadaan yang begitu sulit. Kesabaran kita bisa teruji ketika kita sedang di dalam keadaan yang begitu berat. Ya. Ini sangat erat sekali Bapak Ibu. Paulus menulis ini dengan satu pengertian yang begitu penting. Di ayat 4a dimulai kata sabar. Di ayat ke-7 itu ditutup dengan sabar menanggung segala sesuatu. Kita harus menyadari hal ini. Bahwa terkadang kita marah, terkadang kita emosi karena orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita terkadang marah, emosi karena keadaan hidup kita yang begitu sulit. Kita bisa marah Bapak Ibu. Tetapi yang paling kita harus sadari, sebenarnya yang menguji kesabaran kita itu adalah orang yang dekat dengan kita. Hamba Tuhan bisa sabar menghadapi jemaat. Pasti itu hamba Tuhan tidak mungkin marah-marah sama jemaat. Tapi kalau di rumah ngamuk-ngamuk. Betul. Ini sebuah juga perenungan buat saya Bapak Ibu. Hamba Tuhan nggak mungkin ngamuk-ngamuk sama jemaatnya. Kalau di rumah ngamuk Bapak Ibu. Begitu juga kita mungkin jemaat. Kalau di gereja pasti tidak gampang ngamuk-ngamuk kita. Tetapi kita coba lihat, kita harus terus terang hal ini. Wah, kemarahan itu ada, itu potensi itu ada dalam diri kita. Tetapi mari kita kelola itu dengan baik. Kenapa sih sabar ini ditaruh di bagian pertama? Karena ini penting. Karena tanpa kesabaran, ketenangan itu, semua hal yang ingin kita lakukan bisa amburadul, bisa akan kacau Bapak Ibu. Makanya dimulai kesabaran ini penting supaya apa yang akan kita lakukan pun bisa berjalan dengan baik. Kesabaran Bapak Ibu tidak gampang. Tidak gampang kalau ada orang memfitnah kita. Kalau ada orang yang menuduh kita dan segala macam. Tidak gampang kita sabar kalau ada orang yang menyakiti hati kita. Ya terus terang saja di dalam keluarga. Orang yang dekat kita, bagian kita, istri kita pun kita bisa ada kemarahan. Dan itu tadi ujian terbaik di dalam menguji kesabaran kita adalah di dalam keluarga kita. Saya sharing sedikit. Kemarin hari Jumat kami ke studio foto. Kan ada permintaan khusus juga ke ketua panitia untuk harus foto keluarga. Dan saya sempat marah jujur sama anak saya Charles itu. Susah berfoto Bapak Ibu. Lama sekali kami di dalam studio foto itu. Hanya mengaturnya. Tapi puji Tuhan ada satu foto yang paling terbaik juga. Bagus. Puji Tuhan kok dapat dia. Mukanya ngamuk, marah dan segala macam. Dan lari sana sini, puji Tuhan ada satu Bapak Ibu. Dengan sukacita saya coba kasih foto profil saya di WA. Karena begitu sampai mas yang fotografer itu dia bilang, aduh gimana Pak ini sudah antrian Pak. Sudah ada di depan itu kasihan juga masih ada cari-cari itu. Kami ngomong, ayo Pak ini anakmu kok aktif sekali gini ya susah sekali. Saya bilang, ya memang anak saya itu susah. Memang saya juga gak suka foto-foto sebenarnya Pak.
Mungkin anak saya seperti itu. Tapi puji Tuhan bisa. Nah itu menguji kesabaran kita terhadap anak Bapak Ibu. Saya marah sama dia. Ayo Charles, ini loh. Ini waktu kita terbatas di sini. Ya itulah yang terjadi. Dan banyak contoh yang ada juga. Mungkin terhadap istri kita, suami kita Bapak Ibu. Bisa kita marah di situ. Nah dengan hal ini maka kita harus belajar. Bahwa ternyata masalah ujian terhadap kesabaran kita selalu ada di sekeliling kita. Masalah sekarang bagaimana kita membawa diri kita untuk tetap tenang di dalam situasi yang ada. Kemarahan tidak pernah tanpa alasan. Tetapi sangat jarang dengan alasan yang baik. Terkadang ketika kita marah itu pasti ada alasan kita memang. Tetapi jarang dengan alasan yang baik, yang benar Bapak Ibu. Ya, mungkin kita terkadang marah tanpa alasan, marah-marah terus tanpa ada sebab dan segala macam. Tetapi bagian ini yang saya coba sampaikan bagi kita bahwa marah itu bukan istilah boleh atau tidak. Karena marah itu pasti ada di dalam diri kita. Dan Tuhan Yesus pun pernah marah ketika orang-orang berjualan di dalam bait Allah. Dan kemarahan Yesus jelas, tujuannya jelas, waktunya jelas, dan tujuannya jelas. Tetapi kita terkadang kita marah dengan waktu yang tidak tepat. Kita marah dengan tujuan yang tidak benar. Yang penting kita luapkan amarah kita. Dan dengan hal ini maka kita belajar. Mungkin kalau kita marah dengan yang benar. Saya berani berkata ini marah yang benar ya, saya setuju itu. Ada yang berkata, tidak mungkin kita berkata jangan marah. Enggak mungkin Bapak Ibu. Pasti kita marah. Pasti saat-saat itu kita bisa meluapkan sebuah kekesalan emosi kita. Tetapi kemarahan kita dalam firman Tuhan sudah diatur. Kemarahanmu jangan sampai terbenam matahari. Jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai lama-lama, tetapi marahmu itu harus segera dengan selesaikan. Dan kemarahan sebenarnya itu harus jelas pada waktu yang tepat. Dengan tujuan yang tepat juga. Jangan kita sembarangan juga marah-marah tanpa sebab, tanpa apa. Karena orang yang kita marahin juga bingung. Loh kenapa ya? Kok marah-marah? Gak ada apa-apa. Kok marah tiba-tiba marah? Ya saya kasih contoh seperti saya tidak malu Bapak Ibu. Cuma istri saya. Terkadang istri marah bukan marah teriak-teriak. Tetapi ya saya lihat marah itu bisa dengan kata yang keras dan segala macam, dengan intonasi yang besar dan segala macam, ya bisa. Karena ya itu tadi bahwa apalagi kalau ibu-ibu itu saya tahu sendiri, capeknya minta ampun di rumah itu pasti. Terkadang suami saya akui Bapak Ibu, terkadang tidak peduli dengan apa yang menjadi tanggung jawab juga di dalam rumah tangga. Ya jujur saja saya terkadang memang istri terkadang bilang sapulah, terkadang sekali itu menyapu. Dan itu bukan enggak mau Bapak Ibu, tapi lupa itu loh. Sebenarnya kan terlalu ini, saya anggap kan menyapu itu ya wis gampang lah. Tapi bagi istri itu penting, sebuah hal yang membuat mereka sukacita Bapak Ibu. Ternyata saya juga belajar, 5 tahun saya sudah menikah, saya terus belajar Bapak Ibu. Ternyata hal-hal yang kecil itu bagi istri itu senang sekali. Kita sudah bantu mereka. Apalagi kalau cuci piring senang sekali, tapi susah kalau duduk di bawah itu, waduh berat Bapak Ibu ya. Jadi ya itulah. Tapi saya belajar, kita belajar dengan ini hal sederhana, tetapi itulah yang akan membuat kita marah di dalam keluarga karena hal-hal kecil itu. Ya, dan kita bapak-bapak suami ya, saya lihat bapak-bapak suami di jemaat kita di sini baik-baik semua ya. Sangat luar biasa dengan istri dalam keluarga, mantap. Jadi istri tetap sukacita, tidak marah-marah gitu loh. Nah, apalagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika ada masalah-masalah besar. Nah, ini yang menjadi hal kita coba pikirkan bersama, bahwa marah kita, saya tidak sedang mengajak ayo marah, tidak. Tetapi kalau memang kita memilih juga
apa yang terbaik? Lebih baik marah atau lebih baik malah nggak usah marah? Itu kan tergantung pilihan kita. Dan itu sebuah hal yang kita juga harus sadari. Apakah bagi saya juga terkadang pikir, lebih marah itu lebih baik atau malah nggak usah marah? Gitu loh. Nah itu sebuah pilihan saja bagi kita. Tetapi hati-hati kalau kita marah ya dengan waktu yang tepat juga. Jangan sembarangan juga marah-marah terus. Kalau saya kalau ada itu marah itu ya saya cari waktu yang kalau kita sedang main dan itu saya coba kasih tahu gini-gini, bukan marah apa sih, tapi memberikan nasihat sebenarnya itu sebatas itu saja. Tapi ambil waktu yang tepat kita memberikan masukan itu bagi pasangan kita. Kita harus cari waktu dengan tujuan benar juga. Jangan asal hantam saja, tidak boleh. Karena orang yang ada di samping kita itu yang punya perasaan juga. Punya hati, punya pikiran. Kalau kita marah-marahin terus juga kasihan. Saya juga belajar. Untuk apa juga ya. Jadi terkekan jiwanya. Ini bagian hidup saya. Kenapa saya harus marahin dan segala macam. Dan itulah yang harus kita pikirkan bersama. Kesabaran adalah harus diusahakan Bapak Ibu. Harus diperjuangkan sehingga menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Ya, Aristoteles juga di dalam tulisannya dia berkata bahwa siapapun bisa marah Bapak Ibu. Marah tidak sulit, marah itu mudah. Tetapi marah pada yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik, bukan hal yang mudah. Ya ini yang menjadi pergumulan kita. Ya, Aristoteles berkata bahwa siapapun bisa marah. Betul Bapak Ibu. Bisa. Tetapi terkadang yaitu cara kita marah itulah itu yang tidak gampang. Itu tidak mudah. Nah, ini ada poin penting di sini bahwa marah pada yang tepat, pada orang yang tepat. Jangan juga marah-marah orang-orang yang ini ya harus pada orang yang tepat. Dengan kadar, dengan ukuran yang sesuai juga. Kalau kita melihat mungkin pasangan kita, wah nggak kuat kalau dimarah-marahin itu, ya udah, stop lah, jangan marahin terus. Kasihan, gitu loh. Ya, terus dikatakan bahwa waktu yang tepat, tujuan yang benar dengan cara yang baik. Sebenarnya itu adalah kalau kita coba mungkin memang tidak gampang untuk mengontrol emosi kita. Tetapi paling tidak kita ingat ini. Bahwa kalau saya marah harus marah yang benar. Artinya apa? Sebenarnya kita juga luapan ketidakcocokan kita. Kemarahan itu sebenarnya ketidaknyambungan antara apa yang kita pikirkan dalam perasaan kita. Sehingga itu akan terluap, terekspresi dengan kemarahan dan emosi yang ada. Tetapi mari kita belajar untuk mengelola emosional kita. Supaya juga emosi kita pun, kemarahan kita pun kalau kita marah dengan benar. Saya setuju kata ini, marah dengan benar. Karena ada juga marah yang tidak ada faedahnya, marah yang enggak ada gunanya Bapak Ibu. Tapi kalau kita marah contohnya, ada marah. Ya itu demi sesuatu yang penting juga. Karena terkadang juga, ya jujur saja Bapak Ibu terbuka. Ada orang dikasih tahu, ditegur, tapi enggak masuk-masuk. Harus dimarahi baru, oh iya. Baru dia sadar. Ada juga seperti tadi itu sebuah kenyataan. Itu marah yang benar. Saya setuju kayak gitu. Ada orang juga yang itu tadi. Sudah dikasih tahu tapi enggak ngerti. Harus dimarahin dulu. Baru tak sadar. Baru oh iya betul salah yang saya lakukan. Nah itu juga sesuatu yang penting. Jadi cara kita melihat situasi dan keadaan kita juga bisa melihat hal itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sabar itu paling sulit tapi nilainya tinggi. Belajarnya setiap hari, prakteknya setiap hari, ujiannya sering mendadak. Ini saya kutip ini, oh betul Tuhan betul. Ini kok tahu orang ini ya tulis. Nah, makanya saya ambil Bapak Ibu. Saya lihat, oh iya menarik juga kata-kata ini. Sabar itu paling sulit tapi nilainya penting. Sangat penting nilainya. Belajarnya setiap saat. Belajar terus mengenai kesabaran. Prakteknya setiap hari Bapak Ibu ya. Enggak dijadwalkan. Apalagi katakan ujiannya sering mendadak. Waduh, untung sudah belajar. Kalau mendadak ini, waduh. Waktu saya baca, wah betul saya ketawa juga. Iya betul. Wah ujian kesabaran ini betul. Biasanya sih
mendadak, betul, itu mendadak. Ya, kalau sudah dikasih tahu bagi kita, besok kamu marah ya buat saya. Nah, mungkin kita bisa atur ya setelah iya siap-siap. Ini mendadak Bapak Ibu. Nah, terkadang kita jatuh di sini, saya juga. Nah, kita harus terus terang hal ini keadaan yang ada. Tetapi dikatakan bahwa ini praktiknya setiap hari kita harus senantiasa hati-hati. Ya. Jadi kalau ujiannya itu mungkin ada soal yang begitu berat, pasti wah luar biasa juga marah kita kalau ada ujian yang begitu berat. Nah jadi harus kita atur sedemikian rupa. Tetapi kita melihat di dalam konteks ini Bapak Ibu, bahwa kenapa sesungguhnya kita harus sabar. Nah, ini sangat luar biasa, menguatkan hati kita. Yang pertama karena kehidupan kita ini saat ini adalah akibat dari kesabaran Allah. Ya. Kenapa kita harus sabar? Karena kehidupan kita saat ini adalah akibat dari kesabaran Allah. Allah sudah memberikan kesabaran yang luar biasa buat kita. Sesungguhnya kita dihancurkan. Sesungguhnya kita dibinasakan, tetapi dengan kesabaran yang begitu rupa. Kesabaran yang begitu luas, kita bisa ada sampai hari ini. Coba kalau Tuhan balaskan apa yang kita lakukan, hancurlah kita, habislah kita. Tetapi Dia adalah Tuhan Allah yang penuh dengan sabar. Di Keluaran 34 ayat 6 ini dikatakan bahwa Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Makanya kita bisa hidup pun karena kesabaran Allah bagi kita. Bersyukurlah. Kenapa poin ini penting? Kalau kita pun marah, kita ingat, oh aku pun juga ada karena Allah sudah sabar bagiku. Saya dapat ini dan saya coba bergumul betul juga. Ini salah satu poin. Kemarahan kita itu bisa mungkin diatur karena kita sadar, oh iya, sesungguhnya aku juga dimarahin Tuhan sebenarnya. Karena aku ini penuh dengan dosa. Aku ini selalu melakukan hal yang tidak baik. Tetapi karena kesabarannya, aku bisa ada, aku bisa hidup. Nah ini membuat kita mengerti pun juga kalau kita marah kepada istri kita contohnya. Kepada anak kita contohnya. Oh ya kita sadar, oh saya sebenarnya juga yang menerima kemarahan ini. Malah kemarahan Allah lebih fatal sebenarnya daripada kemarahan kita kepada sesama kita. Kita bersyukur Bapak Ibu, kesabaran Allah bagi kita sungguh besar dan luar biasa. Dengan hal ini maka kita harus belajar bahwa Tuhan memberikan kesabarannya bagi kita supaya kita bisa tetap hidup untuk hidup kemuliaan namanya. Dengan hal itu maka kita bisa juga melihat bagian ini. Di dalam Roma pasal 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kalau kita ingin mau marah, kita mengingat kesabaran Tuhan bagi kita. Paling tidak membuat kita mengerti bahwa sesungguhnya marah itu juga adalah sebuah pilihan kita. Apakah perlu atau tidak? Butuh atau tidak? Ini yang harus kita kelola dengan baik. Yang kedua dengan cepat Bapak Ibu. Bahwa karena kesabaran adalah itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kesabaran itu adalah dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Di dalam Kolose 3 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Saya tadi sudah sharing bahwa kadang saya marah. Dan dengan melalui firman Tuhan ini, mari kita bersama terbuka hati kita. Dengan sebuah kerendahan hati bagi kita. Mari kita belajar bahwa kemarahan itu adalah sesuatu hal yang kurang tepat juga. Dengan hal ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya kita menjadi sabar.
kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 itu adalah bahwa itu bagian hal yang paling penting, bahwa kesabaran itu adalah ada ketika kita hidup di dalam pimpinan Allah Roh Kudus itu sendiri. Mari membuka hati kita kepada Tuhan. Mari membuka hati hidup kita kepada Tuhan untuk Dia pimpin. Sehingga hidup kita dikuasai dengan sebuah ketenangan, sebuah ketabahan bagi hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada juga tips yang penting juga sebenarnya tapi saya tidak masukkan di dalam PowerPoint. Kalau mau marah itu hitung 1 sampai 10. Kalau mau marah hitung dulu 1 sampai 10. Sampai tarik nafas. Artinya apa? Tidak akan jadi marah itu. Kalau mau marah benar-benar dikatakan bahwa hitung 1 sampai 100. Pasti tidak akan marah. Saya coba juga tadi malam saya coba, ya saya hitung 1 sampai 10, ingin mau marah ya. Oh ya enggak jadi. Pasti karena pada saat kita tarik nafas itu kita sedang berpikir, kita sedang paling tidak pengaturan jantung kita mulai ini enak juga ya. 1 sampai 10 lumayan Bapak Ibu. Lumayan cukup waktu untuk kita menahan. Apalagi 1 sampai 100. Kalau marah benar-benar hitung 1 sampai 100 Bapak. Cukup lama waktunya. Jadi enggak marah nanti ya. Coba nanti dipraktekkan. Ini hanya saya enggak masukkan karena memang ini hanya masukan dari umum ya. Tapi saya coba juga ya betul. Bagus juga ini. Ya, kalau mau marah hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3 kurang ya. 1 sampai 100 saja ya. Betul. Gak jadi marah. Betul. Kita coba praktekkan hal ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita harus renungkan dan sadari manfaat dari kesabaran itu. Sebenarnya ada juga manfaat kalau kita sabar. Pasti ada Bapak Ibu. Pasti kita akan tenang, kita akan ini. Nah, jadi kita harus pikir itu caranya supaya kita tidak gampang emosi. Ya kita harus tahu bahwa ada manfaatnya. Ada nilainya bagi kita. Dan yang ketiga, terus melatih diri untuk menjadi sabar. Guru yang paling baik untuk menguji kesabaran kita adalah orang yang dekat dengan kita. Kalau mau nanti langsung ujian, pulang nanti coba lihat ya. Coba dipraktekkan ya, tapi jangan cari-cari masalah Bapak Ibu, malah tambah ruwet nanti kalau coba ini. Jadi ini adalah sebuah hal yang kita coba pikir bersama dan ini hal yang saya lihat juga penting untuk kita hidupi. Seorang tokoh ya, teolog juga dan dia seorang hamba Tuhan juga ini. Katakan bahwa jika saya tidak memiliki kasih, saya bukan hanya tidak berguna, namun sungguh merupakan suatu gangguan. Ya. Dia berkata bahwa John ini berkata, jika saya tidak memiliki kasih, saya bukan hanya tidak berguna, tetapi itu pun sungguh merupakan suatu gangguan. Suatu masalah yang sangat-sangat mengganggu hidupnya ketika tidak ada kasih dalam kesabaran itu. Dan kiranya itu juga membuat kita belajar Bapak Ibu di pagi hari ini bahwa kasih kita kasih yang sabar. Minggu ini kita belajar kasih yang sabar karena menentukan nanti kasih yang selanjutnya, karakter yang selanjutnya. Kalau kita ini bisa hidupi, puji Tuhan kita boleh terus bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kiranya perenungan kasih yang sabar itu kami boleh memahaminya dengan baik dan Tuhan kuatkan kami. Semua kami bisa marah ya Tuhan. Tetapi dengan firman Tuhan kami diingatkan bahwa ketidakmarahan itu lebih baik. Kesabaran itu lebih baik daripada kemarahan. Kiranya ini kami dikuatkan oleh Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh boleh mengasihi dan juga mencintai sesama kami dengan penuh kesabaran. Tuhan tolong kami, inilah setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini mari kita mendengarkan satu persembahan pujian yang dibawakan oleh Ibu Karin. Saya
Persilakan untuk maju ke depan mempersembahkan pujian.